Pengen banget lolos tantangan Profirm? Ya, saya tahu, banyak banget yang gagal. Tapi hari ini kita akan bedah tuntas cetak birunya, langkah demi langkah, supaya Anda bisa jadi salah satu yang didanai. Yuk, kita mulai. Kalau Anda lagi di tahap ini, pasti tahu kan gimana rasanya. Ini tuh kayak rintangan terakhir yang besar banget dan sejujurnya, angka kegagalannya tinggi. Tapi masalahnya, seringkali bukan karena tradernya jelek, tapi karena mereka nggak ngerti aturan main yang sebenarnya. Nah, ini dia analogi yang pas banget. Banyak yang cuma model strategi trading harian mereka, terus berharap yang terbaik. Padahal, tantangan prop firm itu punya aturan main sendiri yang sangat spesifik. Tanpa panduan yang benar, ya sama aja kayak masuk ke arena perang tapi mata ditutup. Jadi, lupain deh tuh yang namanya untung-untungan atau tebak-tebakan. Sebentar lagi, kita akan susun sebuah rencana permainan yang super jelas, mulai dari cara bertahan sampai cara menyerang yang presisi. Anggap aja ini panduan lengkapnya buat Anda. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Hal paling penting yang harus ditanamkan di kepala adalah ini. Prop firm itu nggak nyari trader yang bisa untung gede dalam semalam. Yang mereka cari adalah manajer risiko yang bisa diandalkan. Nah, kutipan ini kuncinya. Dengerin baik-baik, prop firm itu mau lihat grafik modal kita naik pelan, tapi pasti. Bukan yang naik turun kayak roller coaster. Kenapa? Ya karena model bisnis mereka itu bergantung sama keuntungan kecil yang konsisten dari banyak trader. Anggap aja kita lagi ngelamar kerja. Mereka itu lagi nyari manajer risiko, bukan penjudi. Sebelum kita ngomongin gimana cara nyetak profit, kita harus bahas dulu gimana caranya biar nggak kalah. Jadi, bagian pertama dari cetak biru ini adalah soal membangun benteng pertahanan yang super kokoh buat modal kita. Angka ini adalah garis mati. Nggak bisa ditawar. Kalau saldo akun Anda hari itu sampai menyentuh minus 5%, udah game over. Akun Anda langsung hangus saat itu juga. Ini aturan mutlak. Nah, disinilah letak strateginya. Kita jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah dekat-dekat sama batas 5% itu. Jadi, kita pasang batas pribadi kita sendiri di 2%. Kenapa? Simple. Ini ngasih kita ruang napas. Kalau ternyata hari ini lagi jelek, kita berhenti di minus 2%, dan kita masih punya banyak modal buat berjuang lagi besok. Sekarang penting juga nih buat tahu medan perang kita. Kalau Anda ikut tantangan CFD atau Contract for Difference, biasanya ruang gerak kerugian totalnya lebih besar, sekitar 10%. Tapi sebaliknya, di tantangan futures, aturannya jauh lebih ketat, batas ruginya lebih kecil. Artinya apa? Artinya disiplin soal bertahan yang tadi kita bahas, jadi ya 2 kali lipat lebih penting di arena futures. Sip, pertahanan udah kokoh. Sekarang waktunya kita nyerang. Lupakan puluhan strategi yang ribet, kita cuma butuh 1 atau 2 jurus andalan aja yang benar-benar kita kuasai dan punya probabilitas menang yang tinggi. Jurus pertama ini yang paling klasik dan paling aman. Ikutin aja arusnya. Gampangnya gini, bayangin aja kita lagi selancar. Kita nggak mungkin kan ngelawan ombak? Kita tunggu ombak yang pas, terus kita tunggangi. Sama, kita lihat tren besarnya kemana, tunggu harga koreksi sedikit, terus cari sinyal buat masuk. Targetnya jelas, profit 2 kali lipat dari risikonya. Simple tapi ampuh. Nah, kalau yang ini jurus khusus buat trader futures, apalagi yang main di Nasdaq. Sesi pembukaan New York itu sering banget jadi penentu arah harga seharian. Kita manfaatin momentum di awal itu, tunggu harga berhasil nembus, dan kita masuk pas harga balik lagi buat ngetes level yang ditembus tadi. Sangat presisi dan manfaatin waktu. Oke, sekarang sedikit bocoran buat yang udah level lanjut. Di pasar itu, para pemain besar sering bikin gerakan tipuan dulu buat nyapu bersih stop loss para trader retail sebelum harga bergerak ke arah yang sebenarnya. Nah, gerakan tipuan ini namanya liquidity sweep. Kalau Anda bisa kenali sapuan bersih ini, entry Anda di 2 strategi tadi bisa jadi jauh lebih akurat. Oke, dengerin baik-baik. Ini mungkin bagian paling krusial dari semua ini, tapi justru paling sering disepelekan. Strategi sebagus apapun, kalau manajemen uangnya kacau, ya hancur juga. Yuk, kita pastikan hitung-hitungannya benar. Ukuran posisi atau position sizing itu bukan pakai feeling ya, bukan juga tebak-tebakan. Ini murni matematika. Tujuannya cuma satu. Mau stop loss kita sejauh apapun, kerugiannya harus selalu sama dengan persentase resiko yang udah kita tentukan di awal. Nggak boleh lebih. Nah, ini dia contekan praktisnya. Mending langsung di screenshot aja. Ini buat mode aman, di mana kita cuma merisikokan 0,75% modal per transaksi. Di tabel ini udah jelas banget berapa lot atau kontrak yang harus dipasang untuk tiap instrumen dengan asumsi stop loss standar. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya asal masuk.
Kalau ini mode agresifnya dengan risiko 1% per trade. Saran saya sih pakai mode ini cuma kalau Anda udah punya bantalan profit, misalnya udah untung 3-4%. Lihat kan gimana ukuran posisinya jadi lebih besar, risiko lebih gede, potensi untungnya juga lebih gede, tapi ya itu harus dipakai dengan bijak. Oke, kita udah punya semua senjatanya nih. Pertahanan, serangan, sama manajemen duitnya. Sekarang, bagian terakhir, kita gabungin semuanya jadi rutinitas harian yang bisa dijalankan dengan disiplin. Gini deh, seorang master bela diri itu nggak bakal ganti-ganti senjata tiap jam kan? Nah, sama kayak trader, jangan loncat-loncat dari satu instrumen ke instrumen lain. Coba deh fokus ke 1 atau 2 aset aja per hari, kayak di contoh jadwal ini. Ini bakal ngebantu Anda buat benar-benar paham sama ritme pasar itu. Dan terakhir, ini adalah aturan-aturan sakral yang nggak boleh dilanggar. Catat, mengunci profit itu sama pentingnya kayak membatasi rugi. Dan please, jangan trading pas ada berita ekonomi besar kayak data inflasi atau pengumuman suku bunga bank sentral. Aturan ini semua dibuat buat ngelindungin kita dari musuh terbesar trader, ya emosi kita sendiri. Jadi, kalau kita rangkum, cetak biru ini simpel aja sebenarnya. Intinya ada di 4 pilar: bertahan dulu, serang dengan cerdas, atur risiko pakai matematika, dan yang paling penting, disiplin jalanin rencana setiap hari. Kedengarannya sederhana, tapi prakteknya butuh komitmen. Pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu ini. Kami udah kasih peta jalannya, strateginya, bahkan hitung-hitungannya. Tapi soal eksekusi dan disiplin buat ngikutin ini semua setiap hari tanpa terkecuali, ya itu sepenuhnya ada di tangan Anda.